Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana di pagi hari yang berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti pengajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 yaitu profil orang-orang yang bertakwa. Kami juga ingin mengundang rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti silahkan cantumkan pertanyaannya melalui chat. Di akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab sekitar 15-20 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Pak Ali Nurdin untuk memulai kajiannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita, mari kita membuka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, rangkaian ayat selanjutnya berbicara tentang profil orang yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang yang bertakwa yang dapat petunjuk dari Al-Quran tersebut? Inilah ayat yang ketiga, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iya, di sini ada tiga kriteria, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Tiga hal ini sudah mewakili sebenarnya tentang profil orang yang bertakwa secara garis besar. Karena tiga hal ini juga merupakan cerminan dari tiga aspek dalam kita beragama. Seperti kita ketahui bahwa misalnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika Jibril datang dengan mengajarkan ilmu kepada para sahabat, memulai dialog dengan Rasulullah, akhbirni ya Muhammad 'anil iman, akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil ihsan, gitu. Kabarkan kepadaku, beritahu ya Muhammad, wahai apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan Islam, dan apa yang dimaksud dengan ihsan. Nah, iman diwakili oleh beriman kepada yang gaib. Kemudian Islam, rukun Islam 5, diwakili dengan yang kedua, yaitu perintah mengerjakan sholat. Dan ihsan, yaitu satu bentuk akhlak, diwakili oleh satu bentuk ibadah sosial, berinfak. Nah, ketiga aspek ini juga yang oleh Al-Quran dijadikan sebagai sebuah gambaran bahwa kalimat yang baik itu seperti sebuah pohon yang baik. Mari kita lihat penggambaran yang menarik ini yang dibuat oleh Al-Quran di surah nomor 14. Surah 14 ayat yang ke-24-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya.
Pohon yang baik memiliki kriteria akarnya kuat, ini simbol keimanan yang mantap, tertanam di dalam tanah yang menghujam, begitu. Maka diwakili oleh beriman kepada yang gaib. Kemudian pohon itu menjulang tinggi, inilah simbol syariat yang istiqomah diamalkan, diwakili oleh melaksanakan ibadah sholat. Dan pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhannya, inilah kemudian sebagai bentuk akhlak sosial yang baik yang diwakili oleh ibadah infak. Baik, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib? Iman secara sederhana dapat kita maknai percaya dalam hati. Ya, meskipun nanti para ulama juga mengartikan iman itu percaya dalam hati, mengikrarkan dalam lisan, dan melaksanakan dalam perbuatan. Yaitu definisi yang sempurna. Tapi dalam konteks ini, iman adalah satu gambar keyakinan dalam hati. Objeknya apa? Objeknya yang gaib. Apa yang dimaksud dengan yang gaib? Dari segi bahasa, gaib maknanya tidak tampak di hadapan kita, tidak hadir. Maka kalau kita misalnya mengabsen santri atau mahasiswa di kelas, ya, kita sebut namanya satu-satu misalnya, itu bagi yang ada, hadir, dia akan menjawab dalam bahasa Arab, hadir, ya ada. Tapi bagi yang absen, tidak kelihatan, tidak hadir, kita bilang dengan dijawabnya apa? Oh, si fulan absen atau gaib. Nah, maka para ulama kemudian mengartikan gaib itu ada dua macam. Yang pertama, gaib yang nisbi, tidak sebenarnya dia. Misalnya, orang yang tadi, yang tidak hadir di hadapan kita bilang gaib. Ya kan? Tidak hadir, padahal dia ada di tempat yang lain, ada terlihat di tempat lain. Dan itu tidak menjadi objek rukun iman. Bukan menjadi objek keimanan kita. Yaitu apa? Yang sebetulnya kelihatan, tapi mungkin tidak kelihatan di hadapan kita, itu yang disebut dengan gaib nisbi, itu tidak menjadi objek keimanan. Yang menjadi objek keimanan adalah gaib yang hakiki, yaitu memang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita. Dan gaib yang hakiki ini berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis, tidak hanya satu macam. Kita ambil contoh, mari kita lihat ya. Misalnya, jin itu buat kita adalah gaib. Makhluk yang disebut jin buat manusia gaib. Maka Al-Quran mengatakan, dia melihat dari tempat yang kamu tidak bisa lihat. Maka buat kita jin itu gaib. Tapi jin tidak menjadi rukun iman. Ya kan? Meskipun itu yang gaib juga. Demikian halnya misalnya, malaikat, ruh, hari akhir, itu semua gaib. Dan puncak dari segala yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambil contoh misalnya jin tidak tahu tentang roh, dia tidak bisa melihat roh. Ruh manusia itu gaib buat jin juga. Kita ambil contoh mari ya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan di surah 34, surah Saba, ayat yang ke-14. Ini ketika Nabi Sulaiman sedang menungguin suatu proyek yang dikerjakan oleh bangsa jin. Nah, mari kita dengarkan terjemahannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Iya. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman itu digambarkan oleh Al-Quran agak unik. Beliau sedang bertugas mengontrol proyek itu ya, di mana jin yang dipekerjakan sebagai kontraktornya, di kontraktor kerajaan Sulaiman itu bangsa jin ya. Nah, cuma tidak dijelaskan apakah pakai tender atau tidak. Nah, kemudian beliau wafat. Berarti apa? Jin ternyata tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman wafat itu. Ruhnya keluar tuh tidak tahu. Sampai ketika
beliau sudah lama ya, tongkat yang dibawanya itu ternyata terjatuh sampai makan raya, berarti lama sekali ini ya. Yang menarik namanya juga seorang nabi ya, baru mereka menyadari, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Ini contoh bahwa bagi bangsa jin, ruh manusia juga sesuatu yang gaib. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti keseluruhan yang gaib dalam arti kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk pahala misalnya itu tidak akan terlihat kecuali yang diberitahu oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran kita temukan ungkapan yang mengatakan, seandainya aku mengerti semua yang gaib, kira-kira begitu. Ini satu bentuk ungkapan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat di surah 7, surah Al-A'raf, pada ayat yang ke-188. Kulla amliku nafsi naf'a wala dharran illa masya Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Iya. Maka beriman kepada yang gaib memang satu bentuk objek. Ya, gimana tidak melihat, justru disitulah letaknya kita percaya. Karena kalau kita melihat terus percaya itu wajar, bukan iman namanya. Yang namanya kita beriman karena kita tidak melihatnya, ya, dan kita meyakini keberadaannya, maka itulah iman. Kita tidak pernah melihat malaikat, tapi Al-Quran menginformasikan, maka kita percaya. Itulah rukun iman, percaya kepada malaikat. Demikian halnya dengan hari akhir, nanti disinggung di kelanjutan berikutnya. Baik, maka kalau ada orang yang tidak percaya kepada yang gaib, jadinya apa? Jadinya batal sebagai seorang beragama. Karena pilar rukun beragama, keimanan itu terutama yang paling penting adalah kepada yang gaib. Apakah itu Allah, apakah itu malaikat, apakah itu hari akhir. Sehingga Allah menyatakan ada model orang yang hanya melihat fenomena yang lahiriah saja, yang nampak di dunia. Urusan yang gaib mereka lalai, tidak ngurus. Nah itu orang yang kemudian akan merugi. Surah nomor 30 ayat yang ke-7 Allah nyatakan begitu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat ini profil orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan sholat wa yuqimunas sholat. Melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Itu kira-kira makna garis besar tentang yuqimuna atau aqimu. Di Al-Quran sering kita sampaikan di kajian kita bahwa perintah mengerjakan sholat khususnya yang 5 waktu semuanya menggunakan redaksi aqimu. Ya, semuanya. Kalau ada perintah mengerjakan sholat yang tidak menggunakan kata aqimu, maka itu bukanlah sholat yang 5 waktu. Kita ambil contoh misalnya di Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di ayat ini dikatakan faaqimus sholata wanhar. Tidak, tapi fasholli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu kerjakan sholat untuk Tuhan. Apa maknanya perintah melaksanakan sholat dengan redaksi aqim? Yaitu kita kerjakan bukan sekedar sholat itu dengan baik, benar, tapi yang terpenting juga konsisten, istiqomah.
Maka para ulama biasanya mengartikan aqimu itu dengan pengertian dama wasabata, konsisten dan terus menerus. Sehingga tuntutannya bukan sekedar khusyuk, tapi itu yang istiqomah. Bukan sekedar terus istiqomah, tapi sedapat mungkin yang berkualitas. Itulah tuntutan dari perintah aqimus salat. Sehingga ibadah sholat yang baik itu ukurannya tidak sekedar kita kerjakan sholat, tapi yang juga perilaku di luar sholat. Begitu yang paling banyak disebut di Al-Quran. Ambil contoh misalnya, kalau sholat yang khusyuk, misalnya begitu ya, itu dari sekian ayat Al-Quran, misalnya itu dimaknai kehadiran hati kita ketika mengerjakan, itu pengertian khusyuk. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 45-46 di mana Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya, ini yang disebut orang yang sholat yang khusyuk. Maka nanti ketentuan seputar fikih sholat, ya tetap harus kita ikuti. Ya, tentang syarat rukun dan seterusnya tetap harus kita ikuti. Dan termasuk usaha-usaha untuk mengkhusyukkan ibadah sholat kita harus kita ikuti. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengekspresikan ibadah sholat yang kita kerjakan itu dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Berupa apa? Akhlak yang baik. Maka di Al-Quran paling tidak ada 4 ya. Ada 4 kriteria yang menjadi ukuran seseorang itu sholatnya baik atau tidak. Mari kita lihat. Yang pertama apa? Orang yang ibadah sholatnya itu baik akan dapat terjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang pertama. Kita lihat contoh ayatnya, misalnya di surah nomor 29, surah Al-Ankabut, ayat yang ke-45. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, ya, sesungguhnya salat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama. Nanti lain kali kita bahas apa yang dimaksud keji dan apa yang dimaksud mungkar. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa orang yang ibadah sholatnya baik itu, maka meskipun ini 5 waktu yang waktunya itu telah terbagi ditetapkan oleh Allah sedemikian rupa ya, itu hatinya akan terus ingat kepada Allah. Maka sebetulnya hakikatnya hidup kita itu sebetulnya kalau yang ingin menjadi orang beruntung itu selalu menunggu dari waktu sholat ke sholat. Maksudnya begini, kita bangun subuh, ya, syukur-syukur bisa tahajud, kemudian subuh, kita aktivitas. Maka dalam benak kita harus hadir, aktivitas saya ini harus jeda ketika waktu duhur. Setelah kita selesai duhur, maka terus kemudian kita juga memikirkan lagi, nanti asar jam sekian. Maka seorang muslim, seorang yang beriman, jangan sampai membuat satu agenda hidup, agenda acara, yang kira-kira itu akan mengabaikan waktu sholat. Harus sedapat mungkin disesuaikan. Karena apa? Tujuan utama sholat agar selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah nomor 20, ya, ayatnya yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni
wa aqimis salata li dzikri. Begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, laksanakan sholat untuk mengingat. Tapi jangan dibalik ya. Kalau gitu yang penting mengingat Allah. Nanti kalau sudah selalu ingat, nggak penting sholat. Salah. Nanti jadinya ini kelompok yang tidak benar. Ya kan? Atau kemudian yang terlalu kaku. Ini di medsos ini yang banyak beredar ini. Misalnya apa? Memaksa sholat dengan keadaan sempurna, padahal dia sebetulnya punya keringanan. Contoh misalnya, kan kita mendapatkan rukhsah keringanan, boleh sholat di atas kendaraan, boleh di misalnya apa jamak dan qashar. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat fenomena ada orang ya, ini kalau di medsos itu digambarkan itu, menunggu kereta berangkat, dia memaksakan sholat di luar, berjamaah sama teman-temannya itu. Sholat biar sempurna gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pas pertengahan sholat itu keretanya berangkat. Wah, aku cepetin itu. Nah ini kan namanya kan tidak bisa menghadirkan untuk mengingat Allah. Kan bisa kita sholat di atas kereta. Atau juga ada sebagian saudara kita yang mungkin kurang mantap kalau sholat di kursi itu. Di pesawat misalnya itu beberapa kali kita tahu itu di belakang itu ada ruang sholat, ruang pesawat itu. Ya enggak salah sih, cuma rasanya kenapa harus begitu? Wong kita boleh sholat di atas kendaraan di dalam kursi kita. Gitu ya. Kenapa? Tujuannya ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikator ibadah seseorang sholatnya itu sudah meresap dan berkualitas baik itu tidak akan suka mengeluh. Dia tidak akan suka berkeluh kesah dalam hidupnya ini. Kalau toh harus mengeluh, dia ngeluhnya kepada Allah yang membuat hidup, yang mengatur hidup ini, kapan? Ketika sholat. Ini yang ditegaskan oleh Allah di surah 70, surah Al-Ma'arij, ayat yang ke-19 sampai 22 ya. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'an, illal musalli. Pak Ali, mohon maaf, ini di Ya. Qur'annya ayatnya tidak ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya belum bisa baca. Ini jadi dari ayat 10 langsung 35. Sebentar ya, Pak ya. Oke, berarti ada masalah ini, Pak. Cetakan ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nanti saya bacakan dulu sebentar. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau mendapatkan kesulitan, dia suka mengeluh. Kalau mendapatkan kesenangan, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Disebutnya kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Tidak disebut orang-orang yang puasa misalnya, orang-orang yang haji misalnya. Orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka ini menjadi poin penting bahwa kita disyariatkan Allah untuk mengerjakan sholat. Di samping itu menjadi ciri orang yang bertakwa, menjadi sarana kita untuk mengadukan masalah hidup kita. Kesulitan kita, kesusahan kita. Maka salah satu hal yang harus kita yakini ketika sholat, kita itu sedang menghadap Allah. Maka itulah kita pakai prosedur, ada wudhunya, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu semua syarat yang harus kita penuhi, kita akan melakukan. Kenapa? Kita menghadap Allah. Dan yang menghadap Allah itu bukan badan kita, wajah kita, tapi apa? Hati kita. Karena kalau wajah kita itu menghadap sajadah, ya kan, di depan kita. Tapi yang menghadap Allah itu apa? Kalau kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya, itu adalah hati. Maka dan hati kita lah tempatnya emosi kita, gundah gulana kita, sewajarnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, ini yang saya kira paling penting ya, yang penting sekali ya, bahwa indikator ibadah sholat seseorang itu baik adalah dalam perilaku sosial. Ini ayatnya sudah masyhur ya, sering kita sebut, yaitu apa? Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Celakalah orang yang sholat. Loh, sudah sholat kok disebut celaka oleh ayat Al-Quran itu. Iya, mereka orang yang lalai dari pesan-pesan utama ibadah sholat. Siapa mereka itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka kalau ada orang yang sudah mengerjakan ibadah sholat, kok kemudian mereka itu pelit, ya tidak peduli terhadap anak yatim, terhadap fakir miskin, maka itu oleh Al-Quran dikatakan celakalah dia mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mohon maaf, jangan kemudian juga dibalik. Oh, kalau gitu yang penting baik, ya tidak perlu sholat. Keliru juga. Gitu. Jadi sama-sama ini tidak ideal. Yang rajin ibadah sholat tapi maaf pelit, yuk tidak baik. Yang tidak pelit, sosial bagus, tapi tidak pernah sholat juga kurang baik. Yang baik apa? Yang istiqomah ibadah sholatnya dan baik perilaku sosial. Baik, ini sekelumit tentang ciri orang yang bertakwa yang istiqomah dalam mengerjakan ibadah sholatnya. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kita tidak temukan ya rincian tata cara mengerjakan ibadah sholat ini, maka itu ada dalam hadis Rasulullah SAW, sekaligus ini menggarisbawahi. Jadi kalau ada orang yang misalnya tidak mau untuk menggunakan hadis Nabi, hanya mencukupkan dari Al-Quran, itu satu sikap yang keliru, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mewajibkan kita, menyuruh, memerintahkan kita dengan mentaati Rasul. Dan bentuk ketaatan kita terhadap Rasulullah itu mengikuti sunnah-sunnahnya yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, catatan yang kedua terkait dengan sholat, Bapak Ibu, itu apa? Prinsipnya ingat ya, syariat kita sama satu, tapi fikih itu banyak. Maksudnya apa? Perintah mengerjakan sholat itu kita sepakati sama, tidak ada beda pendapat. Rukun Islam, semua sepakat. Tidak ada beda pendapat sama sekali. Tetapi bagaimana cara mengerjakan sholat, itu yang kita sebut fikih, yaitu banyak madhab. Maka kita sepakat, kita kuatkan karena kita mengerjakan sholat, tapi bertoleranlah atas perbedaan fikih. Misalnya dalam konteks sholat, misalnya tentang bacaan Al-Fatihahnya, ada yang bismillahnya jahar keras, ada yang pelan. Tentang mungkin mengangkat tangannya, bagaimana, apakah begini, apa yang begini, ada yang juga yang begini, jangan dipersoalkan. Dan jangan merasa yang paling benar dengan menyalahkan orang. Menganggap benar silakan, tapi jangan menyalahkan yang berbeda. Dalam konteks fikih seperti ini. Karena apa? Masing-masing punya argumentasinya. Ayat dalilnya. Bahwa kita menganggap dalil kamu kan lemah, yang kuatnya saya, silakan aja. Tapi yang boleh jadi dianggap lemah, dia merasa kuat kok. Justru yang dianggap kuat oleh orang lain dianggap lemah. Nah, itu nggak selesai-selesai. Nah, selebihnya apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang dianggap benar. Baik. Kita teruskan di ayat 3 ini, ciri orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian yang Allah rezekikan itu mereka berinfak. Nah, infak seperti yang kita singgung sering, Bapak Ibu, adalah satu jenis sifat atau sikap perbuatan memberikan sebagian yang dimilikinya, ya, baik materi maupun materi, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu semua kategorinya infak hakikatnya. Dalam pemaknaan Al-Quran, semua bentuk pemberian dari yang kita miliki itu masuknya infak. Nanti ada bagian lagi. Kalau kemudian sifatnya sunnah, kita sering disebut dengan sedekah. Meskipun ada juga sedekah wajib, namanya zakat, gitu ya. Tapi itu menjadi sangat teknis sifatnya. Tapi poin kita adalah kemampuan seseorang untuk tidak pelit, tapi suka berbagi dengan apapun yang dimilikinya, itu yang menjadi spirit akhir-akhir ini. Dan di antara cara Al-Quran mendorong ya agar manusia itu mau, karena memang kenapa perlu didorong? Pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu dan hadis perlu banyak mendorong agar manusia itu mau berinfak? Jawabannya, karena hakikatnya manusia itu pelit. Yang disebut di surah 4, surah An-Nisa, ayat 128. Manusia itu hakikatnya apa? Fitrahnya, nalurinya, bawaannya pelit. Maka untuk jadi orang pelit nggak perlu belajar. Nggak perlu berlatih.
latihan jadi orang pelit, nggak perlu, udah otomatis. Bawaan norok, itu pelit. Gitu ya. Mari kita lihat, apa itu di dalam ayat ini. Silakan, Pak. 4128 ya, Pak? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap acuh tak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Nah, Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Poin kita di situ. Walaupun menurut tabiatnya manusia itu apa? Kikir. Ya. Jangan keras-keras, kikir. Pelit, bakhil. Ya. Maka untuk jadi orang nggak kikir itu perlu perjuangan, perlu usaha yang sungguh-sungguh. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan motivasi ya, di antaranya apa? Misalnya Allah menjanjikan yang apa saja yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Janji Allah itu, apa saja. Ini yang disebut misalnya di surah 34 ayat yang ke-39 Allah berfirman wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Misalnya gitu. Surah 34, surah Saba ayat 39. Qul innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Dan penggantiannya itu berlipat-lipat. Ya. Satu bentuk perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran bagaimana menggambarkan berlipat-lipatnya penggantian dari Allah atas orang yang berinfak di jalannya, itu digambarkan dengan sangat indah di surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 261 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, jadi satu bentuk amalan infak kita itu diilustrasikan, digambarkan, diumpamakan oleh Al-Quran seperti, karena kalau kita diberi misalnya kemudian dijanjikan tadi akan diganti dengan berlipat misalnya, nggak terbayang oleh kita, atau diberikan pahala, susah. Maka Allah perlu membuat sebuah perumpamaan. Maka para ulama ahli Al-Quran biasanya mendefinisikan yang disebut masal, jamaknya amsal. Amsal perumpamaan di Al-Quran itu apa? Menggambarkan satu yang abstrak, itu apa? Pahala, kan abstrak ya. Itu dengan satu yang konkret. Abstrak itu maksudnya bukan nggak ada, tapi kita tidak bisa membayangkan. Yang konkret apa? Misalnya ini. Kalau biji kan konkret, tanaman konkret. Kita kebayang itu. Maka satu biji ditanam, muncul 7 tangkai, dan masing-masing tangkai 100. Ini satu perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyatnya balasan untuk orang yang berinfak. Lagi, Allah juga menjanjikan mendorong untuk kenapa orang berinfak? Karena akan dijadikan seluruh urusannya mudah. Jadi orang yang memberikan sebagian rezekinya dengan niat yang benar, di antara yang benar itu apa? Mengharap pertolongan Allah. Jadi ini sekaligus model kita garis bawahi ya. Kalau misalnya gini, ada yang bertanya sering kali ini, bukan sekali 2 kali, apakah kita boleh kita itu beramal, berinfak ya, niatnya itu supaya berhasil bisnis kita, dimudahkan urusan hidup kita. Kan mestinya infak itu harus lillahi ta'ala saja. Ini satu pertanyaan yang mungkin karena kurang memahami ya gitu. Tentu saja kita berinfak dengan niat supaya dimudahkan. Itu kan mengikuti petunjuk Al-Quran. Al-Qurannya mengatakan demikian kok.
Mari kita lihat misalnya surah 92 ya. Surah 92 namanya Al-Lail. Dari ayat yang kelima sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Tuh, akan kami mudahkan jalan menuju kebahagiaan. Jadi itu masih dalam frame kerangka untuk mengharap ridha Allah. Ridha Allah itu puncaknya. Ya, di antara bentuk-bentuk ridha Allah itu apa? Dimudahkan urusan kebaikannya karena kita berinfak. Terus kemudian hajat kita tercapai, dijauhkan dari bala. Itu semuanya adalah hal-hal yang dijadikan motivasi baik oleh Allah maupun Rasulullah SAW agar manusia berkenan untuk berinfak atau mau untuk berinfak. Meskipun ya sebetulnya infak bukan untuk Allah. Allah tidak butuh apapun dari manusia. Baik, dan makin satu lagi saja ya. Karena banyak sekali itu baik Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak ini. Tapi satu lagi di Al-Qur'an, ini yang saya kira penting untuk kita garis bawahi. Orang yang tidak pelit, selalu berusaha untuk membantu sesama, bersikap sosial yang baik, itu oleh Allah sampai 2 kali disebut di Al-Qur'an akan selalu diberikan keberuntungan hidup. Ya. Mari kita lihat contoh ayatnya saja di surah nomor 64, surah At-Taghabun ayat yang ke-16 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u wa'anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat yang terakhir, barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi hidup paling enak itu kalau selalu beruntung. Nah, agar beruntung gimana? Jangan pelit, jangan kikir. Orang kalau pelit nggak disukai orang, termasuk sesama orang pelit nggak suka. Baik, mari kita teruskan. Masih profil orang yang bertakwa. Ya, profil orang yang bertakwa. Siapa mereka ini yang bertakwa itu? Yaitu yang ayat keempatnya di Al-Baqarah dikatakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau kita bikin pointers, ini yang keempat ya. Yang pertama tadi yang beriman kepada yang gaib, yang kedua yang istiqomah mengerjakan salat, yang ketiga yang berinfak. Yang keempat, apa ini? Mari kita lihat, silakan Mbak. Ayat yang keempatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhir. Iya. Jadi kita beriman kepada Al-Quran. Bukan sekedar percaya bahwa ada Al-Qurannya, bukan. Tapi yang dimaksud tuntutan kita beriman kepada Al-Quran ini adalah firman Allah yang memiliki sekian banyak fungsi untuk kehidupan manusia. Dan kita juga tidak hanya beriman kepada Al-Quran, tapi juga kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Di antaranya yang sering atau yang disebut di Al-Quran misalnya apa? Taurat, Nabi Musa, Zabur, Nabi Daud, Injil, Nabi Isa AS. Nah, atas kitab-kitab itu semuanya kita beriman kepadanya. Kita beriman pernah Allah turunkan kitab-kitab itu. Tentu saja dalam konteks ini keimanan kita terhadap kitab-kitab sebelumnya ini berbeda dengan keimanan kita dengan Al-Quran. Perbedaannya di mana? Kalau beriman kepada kitab sebelumnya, kita beriman atas kehadirannya yang pernah. Tapi isi kandungannya kita tidak tahu sekarang. Gitu.
Maka kemudian di antara fungsi penting dari Al-Qur'anul Karim itu memiliki fungsi apa? Memiliki fungsi utamanya dua terhadap kitab-kitab sebelumnya itu. Ya, mari kita lihat apa itu fungsi utamanya dari Al-Qur'an itu. Kita lihat misalnya di surah nomor 5 Al-Maidah ayatnya yang ke-48 Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dengan hak, benar ya. Dan kemudian apa? Punya fungsi musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu. Jadi misi Al-Quran yang utama nomor satu, Pak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Yang sebelumnya juga dari Allah, maka benar. Taurat, Injil, Zabur, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi juga kemudian yang kedua, muhaimin, menjadi tadi katakan penjaga atau batu uji ya. Jadi ketika Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian kitab-kitab sebelumnya juga masih ada dipercayai oleh kelompok atau oleh segulungan orang, maka kemudian ingin dilihat apakah isi kandungan di dalam Taurat, Injil itu masih benar asli dari Allah. Nah, Al-Quran lah yang menjadi batu uji. Kalau itu benar dari Allah, maka tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Tapi yang sekiranya itu bertentangan, ini berarti ada campur tangan yang lain. Yang kemudian disusupkan dalam kitab-kitab tersebut. Karena yang menarik begini Bapak Ibu ya, atas kitab-kitab sebelumnya itu, memang Allah menyerahkan penjagaannya itu kepada para ahlinya. Maaf, kepada para tokoh agamanya. Sehingga kemudian kalau toh ada penyimpangan dari isi kandungan kitab sebelumnya, pelakunya bukan orang lain, bukan kelompok agama lain, tapi ya tokoh-tokohnya itu. Ini yang diisyaratkan di Al-Quran surah nomor 5, surah 5 ya, surah 5 ayatnya yang ke-44. Surah Al-Maidah ayat 44 itu menegaskan tentang bahwa Al-Quran kitab-kitab Taurat dan seterusnya itu penjagaannya diserahkan kepada para tokoh agama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya, mereka diperintahkan untuk menjaga kitab-kitab Allah. Ini berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quran, Allah sendiri yang menginformasikan bahwa kami yang turunkan, kami yang jaga. Penjagaannya tidak diserahkan kepada para ulama. Tapi Allah sendiri yang menegaskan, kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Ini yang disebut di surah nomor 15, ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, Allah menyatakan kami yang menurunkan, kami juga yang memeliharanya. Nah, para ulama ini kemudian menafsirkan apa yang dimaksud dengan pernyataan kami. Apakah Allahnya banyak? Tentu salah. Maksudnya itu untuk menunjukkan keagungannya. Nafsul a'zam, pengagungan Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menunjukkan bahwa ada peran yang dilibatkan oleh Allah atas makhluknya. Peran itu bukan untuk minta tolong, tapi itu semacam skenario, semacam ya cara yang ditempuh oleh Allah. Maka dalam menurunkan Al-Quran, Allah memerankan Jibril untuk membawanya. Dalam menjaga otentisitas keaslian Al-Quran, maka Allah melibatkan manusia untuk melakukannya. Maka dalam setiap komunitas umat Islam pasti ada orang yang menghafal Al-Quran. Meskipun minimal, mungkin Al-Fatihah, ada yang surah-surah pendek tentu. Dan tidak sedikit kalau komunitas umat Islam besar, yang 30 juz seluruh keseluruhannya. Itu kesemuanya bagian dari cara memelihara keaslian Al-Quran. Maka pertanyaannya yang muncul gini, kenapa kok Taurat diserahkan penjagaannya kepada tokoh agamanya? Kok tidak Allah langsung yang menjaganya? Kira-kira. Ini pertanyaan menarik saya kira. Di antara hikmahnya begini. Karena memang kitab-kitab sebelumnya itu nantinya akan disempurnakan. Sehingga kitab-kitab itu memang menjadi petunjuk, menjadi cahaya, menjadi rahmat. Ya, untuk kelompok tertentu. Wajar dong kalau jaga itu. Bukan untuk semua manusia. Hanya untuk kelompok tertentu. Maka Taurat misalnya hanya untuk Bani Israel. Demikian juga Injil. Gitu kan. Dan hanya untuk masa tertentu. Kenapa kok tertentu saja? Kok partikular, tidak universal? Ya karena memang akan disempurnakan yang lebih universal. Itulah Al-Quran. Maka berlakunya secara logika Al-Quran, pakai logika Al-Quran, maka sebetulnya seharusnya Taurat dan Injil yang asli yang diturunkan Allah itu selesai misinya dengan adanya Al-Quran. Karena seluruh ajaran Taurat, ajaran Injil pasti kesemuanya tercakup dalam Al-Quran. Karena sumbernya di sana. Kalau ada yang kemudian berbeda, sekali lagi, dalam Al-Quran dikatakan pasti ada sekelompok orang yang telah menyembunyikan kebenaran itu. Sikap kita bagaimana? Ya sudah, kita lakum dinukum waliyati. Baik. Ciri berikutnya orang bertakwa itu profilnya mereka terhadap kehidupan akhirat yakin alias beriman. Wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap kehidupan akhirat mereka adalah orang-orang yang yakin. Nah, ini menjadi pilar utama Bapak Ibu di Al-Quran selalu akan disebut ya iman kepada Allah hari akhir. Demikian juga hadis Nabi. Karena ini menjadi pilar keimanan seseorang. Kenapa? Ya karena dengan mengimani hari akhir itu di antara buah yang terpenting adalah buah yang terpenting itu misalnya apa? Kalau kita iman hari akhirat, kita akan merasakan bahwa dunia ini memang bukan tempat kita untuk kita hidup selamanya. Akhirat itu digambarkan oleh kehidupan yang sempurna. Dunia ini ya iseng-iseng aja, sekedarnya lah. Gitu ya. Mari kita lihat perbandingannya 10 menit ya. Di surah nomor 29 ayat 64 di mana Allah berfirman wa ma hadzal hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Yang senda gurau, permainan, tentu saja itu bagi orang yang tidak beriman loh ya. Tapi bagi yang beriman, dunia ini sangat berarti, sangat penting. Kenapa? Menjadi ladang amal kita untuk kehidupan yang sempurna akhirat. Itulah mengapa Al-Quran juga merekam sekian ayat, ya, berulang-ulang, nggak hanya sekali nih. Bagaimana orang yang telah meninggal itu diberi kesempatan hidup lagi di dunia. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena dia ingin beribadah, dia ingin beramal soleh, dia ingin beriman, dia ingin mengikuti petunjuk Rasul. Nah itu arti penting dunia itu aja. Tapi di luar itu nggak penting.
batin dengan segala aksesorisnya itu. Maka kalau perintahnya di Al-Quran dikatakan apa? Carilah kebahagiaan akhirat. Tapi ingat loh ya, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Harus tetap diusahakan semaksimal mungkin. Ini yang ditegaskan Allah di surah nomor 28, surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi membandingkan kehidupan dunia dan akhirat bukan berarti kita menyepelekan ya dunia ini, tidak sama sekali. Menganggap enteng tidak sama sekali. Tapi juga dalam posisi kita harus proporsional. Maka kita kalau ada kata-kata gini, kita harus hidup ini seimbang, dunia akhirat. Nah, seimbang di situ maksudnya proporsional. Ya, bukan memberikan perhatian yang sama terhadap kedua aspek dimensi alam ini. Karena beda sekali. Dari segi bahagianya. Maka kalau kita beriman pada akhirat itu hikmahnya luar biasa. Misalnya gini, kalau kita mendapatkan kesulitan hidup, karena kita percaya akhirat, itu jadi enteng. Kesulitan hidup dunia pasti sebentar. Akan lewat. Ya, kenapa? Karena kesulitan yang sebenarnya itu adalah kesulitan di akhirat yang abadi. Sebaliknya kalau orang mendapat anugerah juga tidak akan menjadi takabur, sombong. Karena apa? Pada akhirnya selesai juga, ditinggal juga. Nah, maka kehidupan akhirat adalah menjadi kehidupan yang oleh Allah katakan sempurna, tapi kesempurnaan di akhirat itu akan hanya bisa kita raih kalau kita mengisi kehidupan dunia dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Itulah makna kita beriman kepada kehidupan akhirat. Dan atas orang-orang yang memiliki profil yang seperti itu, ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah ini, kemudian Allah mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itu orang-orang yang di atas petunjuk dari Tuhannya. Jadi bukan sekedar mendapat petunjuk, tapi kehidupannya berada di jalan di atas petunjuk Allah. Dan di sini hudan, petunjuk, menggunakan isim masdar yang tidak terikat waktu. Maka orang seperti itu akan selalu ya di masa lampau, sekarang maupun masa depannya ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan karena sebab itulah mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak hanya keberuntungan di dunia, tapi yang juga terlebih keberuntungan kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung, orang-orang yang senantiasa bertakwa, sehingga akan termasuk golongan seperti yang digambarkan di ayat yang sedang kita tafsirkan. Baik, mungkin demikian untuk kali ini di Al-Baqarah ayat yang ketiga sampai yang keempat, sampai yang kelima ya, jadi ayat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan untuk ayat-ayat berikutnya. Saatnya kita mungkin akan buka dialog. Mbak Rima akan memandu kita. Silakan Mbak untuk dimulai, saya kira. Ya, terima kasih Pak Ali. Bagi yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat, nanti akan saya baca. Pak Ali, ini saya ada sedikit yang dari kajian lalu belum sempat terjawab ya. Belum sempat ditanyakan. Okay. Jadi saya bacakan sekarang ya. Pak Ali mohon bertanya, mengingat Iqra itu maknanya lebih dalam dari sekedar membaca, melainkan perintah untuk melakukan perenungan, pemikiran, analisa, maka apakah antara para ahli sering terjadi perbedaan? Jika iya, bagaimana menyikapinya? Oh iya, tentu saja. Tentu saja terjadi perbedaan. Kenapa? Karena kemampuan masing-masing ahli itu dalam berikro beda-beda. Ya, maka menimbulkan latar belakang budayanya, latar belakang keilmuannya, itu yang juga berbeda-beda. Maka kemampuan ikro-nya juga akhirnya menghasilkan bentuk kesimpulan yang berbeda.
Nah, pertanyaannya bagus sekali, bagaimana sikap kita dengan hal seperti itu? Maka sikap kita ya proporsional saja. Sepanjang yang melakukan ikra itu memang ahlinya, maka kita terima sebagai sebuah perbedaan pendapat yang wajar. Ya kan? Misalnya ada orang ikra terhadap apa? Terhadap katakanlah dia seorang dokter spesialis, ya, terhadap katakanlah gejala kesehatan. Dokter spesialis A mengatakan, oh kamu itu kecapean saja kok, kelelahan. Gitu. Maka ya udah minum vitamin, istirahat. Terus kemudian dokter spesialis B punya diagnosa yang berbeda. Gitu. Enggak, kamu enggak kecapean sebetulnya. Aslinya, oh kamu kan enggak banyak aktivitas. Kelihatannya kamu stres. Maka coba deh cari hiburan. Ya, coba kemudian refreshing. Nah, atas dua diagnosa yang berbeda yang dilakukan oleh dua ahli yang berbeda juga ini, maka kita kemudian tidak harus menolak dua-duanya. Tapi itu boleh jadi saling melengkapi. Demikian juga dalam urusan agama. Ketika ada seorang ulama membaca satu ayat, hadis, kemudian menyimpulkan yang berbeda dari ulama yang lain, maka boleh jadi saling melengkapi. Perbedaan itu tidak harus dalam bentuk yang saling bertentangan. Tetapi seandainya perbedaan itu kok ternyata yang bertentangan sekalipun, sepanjang itu memang orang yang melakukannya, yang mengikra itulah ahlinya, maka kita terima. Tinggal kemudian kita memilihnya. Oh, saya bisa paham kenapa kemudian kok pendapat ulama A ini begini, jalan logikanya saya bisa ngerti, gitu ya. Maka saya terima ini, saya ikut pendapat ini. Oh, saya juga bisa ngerti kenapa kok kemudian pendapat B seperti ini, meskipun saya kurang pas buat saya, dan seterusnya. Jadi kita menyikapinya tetap dengan apa namanya, sikap yang bijaksana. Jadi kita yakin ikuti pendapat yang menurut kita lebih kuat, lebih sesuai dengan konteks kehidupan kita, dan pada saat yang sama tanpa menghakimi, menyalahkan pendapat yang berbeda. Nah, menjadi problem ketika kemudian lebih condong orang menyalahkan, ya, tapi lupa untuk mengamalkan yang dia yakin itu. Itu saya kira bukan sikap yang bijaksana. Agama mengajarkan kita untuk fastabiqul khairat, kita selalu berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Terima kasih, Mbak. Oke, Pak. Ada satu lagi dari yang kajian lalu yang belum sempat ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ali, apakah wasiat tertulis tanpa saksi adalah sah? Dan apabila wasiat lebih besar daripada warisan, apakah yang mendapat wasiat tetap mendapat warisan itu? Oh, kalau petunjuk agama diantaranya seyogianya ada saksi, ya itu untuk menjaga untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga misalnya gitu, apalagi terkait masalah harta ya, itu harus ada saksi. Tujuannya apa toh? Kalau pertanyaan betul baik sekali. Kalau nggak ada saksi gimana? Ya sah saja sebetulnya. Cuma kalau kemudian ada yang tidak terima, itu lemah sekali bentuk wasiatnya. Gitu. Ya. Jadi perlunya ada kesaksian, kalau perlu kemudian ada katakanlah yang lebih formal, apakah notaris atau apa. Itu pentingnya supaya memiliki kekuatan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. Begitu ya. Jadi kemudian kalau tidak ada saksi sekali lagi, ya bisa saja, tapi itu akan rawan kemudian dianggap oh jangan-jangan kamu mengada-ada tulisanmu sendiri itu dan seterusnya. Maka untuk menjaga hal itu penting untuk tetap menjaga adanya saksi. Nah, saksi inilah yang kemudian akan menjadi penguat apa yang diwasiatkan itu. Maka kemudian kalau seandainya nggak ada saksi, terus kemudian yang lain nggak gugat, ikhlas-ikhlas saja, ya monggo saja. Ini kan ruangnya musyawarah akhirnya. Misalnya nggak ada saksi blas, sama sekali nggak ada. Ini ada tulisannya, Bapak terus pesan begini, tentang warisan nanti misalnya perusahaan ini buat si fulan dan dari kira-kira itu. Yang lain, oh iya apa-apa, nggak apa. Itu saya bener di tulisannya Bapak, ini aku percaya. Nggak apa-apa. Akhirnya kan ridho, namanya saling ridho, bagus sekali. Tapi kemudian kalau kemudian kan, ini kelihatannya dalam tekanan Bapak ini, kamu pelototin waktu nulis ya, misalnya gitu, ya masalah juga akhirnya. Ya intinya Pak, mohon berhati-hati kalau itu urusan harta, karena harta itu fitnahnya besar sekali di Al-Quran sampai dikatakan ketahuilah hartamu adalah cobaan. Begitu. Oke, berikut Pak. Dari Pak Ali Sudaryanto.
Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana cara terbaik menjawab pertanyaan anak kecil? Apakah kaum Nasrani dan Yahudi akan mengalami azab masuk neraka selamanya? Karena kan dari beberapa terjemahan sepertinya berbunyi demikian. Oh, kalau masih anak kecil, di mana mereka belum bisa sepenuhnya sedang berkembang berpikirannya ya Pak ya, maka kita jawab bahwa kemudian ya menurut aturannya begitu nak, tapi untuk urusan ini kita serahkan kepada Allah gitu. Nah, itulah mengapa kita harus menjadi seorang muslim gitu ya. Tapi untuk saudara kita yang Yahudi, yang Nasrani atau agama apapun ya, memang menurut aturannya seperti itu. Tapi sekali lagi itu urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh pakai ilustrasi, Pak. Kalau anak kecil itu misalnya masih sekolah SD ya, itu sama toh. Misalnya apa? Ada murid yang nggak pernah masuk kelas. Itu kan nanti dapat sanksi hukuman oleh gurunya. Hukumannya apa? Ya terserah gurunya. Karena yang membuat aturan itu adalah Pak Guru. Sama gitu. Maka murid yang rajin akan dapat nilai yang bagus. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya ya. Sehingga kemudian kita sejak awal tidak ingin mengajarkan kepada anak-anak kita terbiasa memberikan judge kepada pihak lain. Itu ya. Yang lebih kita tonjolkan itu lakum dinukum waliyadin. Lanjut. Ya, Pak Ali, dari Bu Betty nih minta tolong ditanyakan apakah perbedaan sholat di perjalanan sebagaimana dikatakan ulama termasuk NU, termasuk perbedaan fikih, yaitu sholat fardu hanya sah jika bisa berdiri dan menghadap kiblat. Jika di perjalanan, apakah wajib sholat lihurmatil waktu dan harus diulang jika sudah memungkinkan? Mana yang kita ikuti? Ya, perbedaan fikih seperti ini, kemudian itu menjadi ruang kemudahan buat kita tuh Mbak Betty ya. Jadi yang diikuti yang paling memungkinkan dan paling menenteramkan kita. Mau lihurmatil waktu, ya boleh, ya bagus saja. Tapi seandainya kita sholat sesuai kondisi kita dengan duduk di atas kendaraan kita, ya boleh, nggak usah disempurnakan lagi di rumah, itu juga sudah sah. Kira-kira begitu. Jadi pilihannya apa? Iya kita sholat sesuai kondisi kita di atas kendaraan, ya maka kita laksanakan. Ya, sesuai ketentuannya kita juga kalau di atas kendaraan nggak ada tuntutan menghadap kiblat ya jangan lupa loh ya. Ayatnya mengatakan fa'inna matuwallu fatamajullah. Kamu hadapkan kemanapun itu di sana wajah Allah. Jadi kalau di atas pesawat, kereta ya nggak usah nyari kiblat gitu ya dan nggak harus berdiri. Maka dengan tayamum duduk sudah cukup. Kira-kira begitu ya. Itu sudah melaksanakan sholat namanya ya, sholat dalam perjalanan kita. Sebaliknya mungkin yang dihormati waktu itu gini Mbak, mungkin kondisinya merasa bahwa dia tidak dalam keadaan suci, misalnya gitu ya, atau kemudian misalnya tidak sedang kalau seorang wanita dia tidak membawa mukna yang bisa menutup aurat, misalnya gitu ya, maka ini sama sekali tidak memenuhi syarat kan, maka dihormati waktu saja, mengingat oh sudah masuk, bismillah saya sholat dihormati waktu, nanti disempurnakan di rumah atau setelah sampai di tujuan. Nah, itu lebih baik. Kira-kira gitu ya. Jadi sangat kondisional. Tapi kalau memungkinkan untuk bisa kita laksanakan dengan ya, di atas kendaraan, maka itu sudah menggugurkan kewajiban kita dan sudah dinilai melaksanakan ibadah sholat kita. Begitu. Lanjut. Oke. Menambahkan Pak, kayaknya yang tadi tuh ada hadisnya ya Pak, yang dua sahabat Nabi dalam perjalanan, yang satu sholat di jalan, yang satu sholat di mana gitu ya. Terus dua-duanya pengen tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada ya kalau nggak salah. Oh iya, itu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah ya, kisah sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk menuju ke perkampungan Bani Quraidah ya. Nah, terus kemudian dikatakan kalian jangan sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Itu kata Nabi begitu. Maka atas perintah Nabi itu ternyata apa? Waktu asar itu sudah mau habis, tapi mereka belum sampai di perkampungan. Itu. Maka ada yang kemudian tetap sholat asar di perjalanan itu. Terus ada yang kemudian enggak kok Rasulullah memerintahkannya asarnya itu di Quraidah. Meskipun sampai sana sudah maghrib ya itu pokoknya ikuti Rasulullah. Itu. Maka kemudian ada yang kemudian ngotot, enggak ini waktunya udah habis. Kalau sampai sana nanti sudah maghrib. Nah, atas dua sikap sahabat ini yang kemudian ketika disampaikan ke Rasulullah, Rasulullah membenarkan semuanya. Ada juga misalnya cerita tentang ketika orang dalam musafar,
perjalanan ya. Karena tidak ada air, maka dua orang ini mereka kemudian memutuskan tayamum, biasa kan, sholat duhur. Nah, setelah tayamum, sholat duhur, tidak lama setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, ketemu air. Nah, yang satu kemudian mengulangi sholat duhurnya karena berwudu ketemu air. Yang satu merasa udah tayamum tadi, udah kerjain duhur ya sudah. Nah, lagi-lagi ketika disampaikan ke Rasulullah, keduanya tidak ada yang disalahkan. Ya, atas orang yang kemudian mengulangi sholatnya dikatakan falaka ajran marotain, kamu dapat 2 pahala. Yang tidak mengulangi dikatakan asabta sunnah, kamu sudah menjalankan sunnahku yang begitu. Nah, itu biasanya sikap Rasulullah akan seperti itu. Inilah yang salah satu yang menjadi patokan kita ya. Jadi atas sekian bentuk pilihan fikih yang berbeda-beda ini menjadi salah satu bentuk keringanan kemudian untuk kita memilihnya mana yang lebih baik. Tapi bukan SPD ya. Yang penting bukan SPD, sampai naik dewi, bukan. Tapi memang ada hujahnya, ada dalilnya. Begitu. Lanjut, Mbak. Iya. Pak, dari Ibu Sali Taher, Pak Ali, apakah ada tingkat ketakwaan manusia? Dan jika iya, bagaimana kita bisa melewati tahapan-tahapan ketakwaan tersebut? Apakah ada, ya secara normatif ada ya Mbak Sally ya, tentang tingkatan takwa itu ada tentu saja. Dalam misalnya kita ambil contoh, karena dari yang takwa yang paling minimalis ya orang soleh, kan berbeda dengan orang-orang yang kita sebut sebagai nanti orang-orang yang siddiqin, dengan Nabi berbeda lagi. Nah, maka kemudian tentu saja secara umum yang mengerti tingkatan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang paling bertakwa itu hanya Allah. Nah, bisa Mbak Najwa dibantu membaca ayatnya itu di surah nomor 53 ayat 32 ya. Surah 53 ini yang pernyataan ayat di mana di ujung ayat dikatakan jangan merasa kamu yang paling bertakwa karena hakikat siapa yang bertakwa itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di surah 53 An-Najm ayatnya yang ke-32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasil maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardh wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, jangan menganggap dirimu suci karena dia tahu siapa yang bertakwa. Sehingga kemudian ini hakikatnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang dalam segala aspek ilmu kan juga ada yang expert, yang ahli ya. Demikian juga dalam agama. Maka dalam konteks tertentu kita memiliki pembimbing spiritual ya, semacam ya pembimbing lah, mentor gitu ya. Itu yang biasanya juga bisa karena pengalamannya, karena basirah mata batinnya, ketajabannya itu bisa membantu untuk kemudian membantu untuk agar kita lebih menjadi orang yang bertakwa. Nanti dalam dunia tasawuf nanti ada yang disebut mursyid yang membantu kita untuk kemudian dengan segala bentuk pengalaman ikhtiarnya agar menjadi pribadi yang lebih baik itu ada. Tapi ketentuan umumnya ya kita pokoknya ikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik, meningkat terus ketakwaan kita, tapi hakikat yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala kita. Jadi gini, semakin kita indikator takwanya itu bagus, itu akan semakin merasa kurang takwa. Nah, kira-kira gitu. Itu indikator. Tapi kalau ada orang yang sudah merasa paling bertakwa, itu kurang, itu turun. Jadi kalau alhamdulillah takwaku bagus banget, nah, itu indikatornya masih kurang. Karena kalau dia merasa betul takwa yang berkualitas itu akan menjadikan pribadinya akan semakin tawadhu, berendah hati, gitu ya. Dan dia meyakini bahwa ketakwaannya itu adalah juga bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Sally. Lanjut Mbak Rima. Oke. Pak Ali dari Ibu Nelly Budiarti. Pak Ali, saya ingin bertanya bagaimana memaknai surat 2 ayat 62 tentang orang-orang yang disebut orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sabi'in, dan seterusnya. Baik, ya. Secara umum, kita memaknai ayat ini tidak boleh dilepaskan dari ayat yang lain ya Ibu ya.
Artinya gini, orang dengan latar belakang agama apapun, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir yang benar, yaitu sesuai yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka dia beruntung, maka mendapat pahala. Maksudnya begitu. Jadi bukan orang yang secara formal agamanya Yahudi, Nasrani, Sobi'in nanti akan menjadi orang yang diberikan pahala juga. Itu tidak, nanti akan nabrak sekian banyak ayat. Maka kita lihat contohnya ya. Ini kita kaitkannya dengan surah Al-Baqarah, Mbak Najah bantu, ayat yang ke-137. Ya, ayat 137. Kaitannya dengan fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadu. Kan ayat 62-nya begini, saya baca lengkap ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, barang siapa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, falahum ajrun 'inda rabbihim. Mereka mendapat pahala. Nah, pertanyaannya, apa syarat beriman kepada Allah dan hari akhir di ayat itu? Yang nanti akan mendapatkan pahala itu. Nah, syaratnya di sini, ayat 137. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Iya. Jika mereka beriman seperti kamu, wahai Nabi Muhammad, keimananmu itu, jadi keimanan yang dibawa Nabi Muhammad itu, maka mereka berada di dalam petunjuk. Nah, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in tadi itu kalau kemudian meninggalkan agama mereka dan menjadi orang beriman seperti yang diimani oleh Nabi Muhammad, maka mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk. Nah, maka sekali lagi, seringkali memang ada sementara orang yang menjadikan argumentasi ayat 62 Al-Baqarah sebagai sebuah pandangan yang mengatakan semua agama sama. Ini ayatnya. Nah, itu saya kira satu pemikiran yang kurang tepat ya, menyimpang. Karena apa, sekali lagi ayat-ayat yang lain begitu banyak, tidak hanya ayat ini, tidak ayat di 137 yang kemudian menganjurkan dan kemudian menyatakan bahwa Allah hanya akan menerima apa yang diturunkannya. Sekali lagi, tapi keyakinan seperti ini bukan berarti kita dibolehkan untuk menyalahkan agama mereka atau mencaci apalagi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Prinsip kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Prinsip kita apa? Jangan mencaci maki Tuhannya orang lain. Yang menarik ayat yang menyatakan demikian itu kemudian, maka sebetulnya mohon maaf ya, tidak ada orang yang percaya bahwa semua agama itu benar. Tidak ada. Orang kalau memeluk agama tertentu pasti dia yakin agama yang dipeluknya itu yang benar. Maka biasanya kata Al-Quran itu, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap orang akan menganggap benar keyakinan. Sehingga semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu paling logis. Dan untuk itu kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita berstabiqul khairat. Gitu. Meskipun menurut keyakinan kita mereka salah, tidak usah kita omong-omongkan. Biar nanti Allah yang menghakiminya. Jadi kita enak akhirnya. Tetap kita dalam koridor saling bekerja sama untuk urusan dunia yang lebih baik. Saling harmoni dalam menjalani hidup ini. Tanpa kemudian kita mengutak-atik yang menjadi keyakinan orang lain. Begitu. Terima kasih. Ya, berikutnya ada dari Mbak Wiwit Handayani. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana kita mengetahui apakah dosa kita sudah diampuni? Sementara terkadang kita mengulangi kesalahan yang sama. Ya, untuk kita mohon maaf ya, nggak ada notifikasinya. Nggak ada notifikasi, wah dosamu udah diampuni ya, top. Nggak ada itu, Mbak. Ya, tapi ada indikatornya. Jangan lupa. Tenang aja, tenang. Ada indikatornya. Apa indikatornya itu? Mbak Najah bantu saya. Surah 20 ayat 82. Ini indikator dosa kita diampuni oleh Allah. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Itu indikatornya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan. Kemudian tetap dalam petunjuk. Nah, kata kuncinya di akhir tuh Mbak Wiwit, tetap dalam petunjuk ya. Jadi kemudian kita berusaha untuk istiqomah tetap dalam petunjuk. Bahwa kemudian kita berusaha istiqomah, kok ngulang lagi, ya namanya manusia. Jangan lupa ya,
Kalau kita bertobat dari satu kesalahan, dari satu dosa, bukan berarti terus kita jadi malaikat loh ya, nggak punya dosa lagi. Enggak, ya biasa aja. Tapi akhirnya yang lebih menonjol dari episode hidup kita itu yang baik-baik. Bahwa kita masih punya kekurangan khilaf, ya semua manusia begitu. Jangan dipikir kalau, wah aku sudah bertobat tuh otomatis jadi malaikat, nggak punya dosa lagi. Oh enggak, itu salah. Nanti kalau seperti itu, nanti Allah nggak kepake maha pengampunnya itu. Maka kita mohon maaf, mohon ampun itu harus setiap saat gitu ya. Nggak usah nunggu kita buat dosa besar tertentu setiap saat. Jadi gitu ya. Nah indikatornya kita berusaha untuk istiqomah. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah, berikutnya ini pertanyaan saya juga sih Pak, dari Vera Ina. Pak Ali, jika zaman sekolah dulu nih kita sering meninggalkan sholat wajib, setelah kita bertobat apakah kita harus mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan? Ya, ini juga dari aspek fikih ada khilafiyah tadi. Ada yang menganjurkan uang kita utang sama orang atau dibayar, harus bayar apalagi sama Allah. Maka kemudian ada yang disebut sholat qadha. Ya, sholat qadha. Qadha itu kapan melaksanakannya? Ya misalnya kita merasa dulu banyak ninggalin, maka nanti sholat duhur nih. Kita setelah sholat duhur langsung sholat duhur lagi untuk mengqadha yang dulu. Nah, kalau kita ingat yang ditinggalkan berapa jumlahnya itu lebih apa namanya gampang hitungnya. Cuma masalahnya kalau udah nggak inget belas. Nah, itu masalahnya. Terus inget belas itu ngitungnya piye. Maka di sini kemudian ada juga pendapat ulama yang mengatakan ya sudah, pokoknya sekarang berusaha istiqomah untuk sholat kita dan perbanyak sholat sunnahnya. Itu juga berlaku untuk sholat untuk puasa. Kalau dulu Ramadan bolong-bolong nggak mikir, pokoknya gitu ya, zaman dulu sekolah dan apa sebagainya itu, maka sekarang kita berusaha kalau memungkinkan untuk perbanyak puasa sunnahnya. Termasuk dulu misalnya masih pelit hitung-hitungan gitu ya, sekarang kita perbanyak infaknya dan seterusnya. Jadi monggo dua pilihan ini semuanya ada argumentasinya. Mana yang lebih kuat, dua-duanya kuat. Kita kembalikan kepada masing-masing itu. Jadi yang mau mengganti dengan sholat qadha dengan hitung-hitungan tadi ya monggo, tapi terus kemudian merasa ya pokoknya aku udah lupa ngitungnya piye itu, pokoknya sekarang saya perbanyak sholat sunnah dengan tobat yang istiqomah sebenarnya. Maka insya Allah juga bisa diterima. Begitu. Ya, Pak Ali, terakhir barangkali ini ya, Pak, Ya. kan tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa apa namanya kalau ada apa namanya sedekah itu kan membuang bala gitu ya, memberi keberuntungan. Kalau ada orang yang berulang kali di yang mungkin kena tipu atau apa itu bisa nggak sih? Kalau ibu saya tuh suka bilang kamu kurang sedekah kali gitu. Kalau apa benar tuh kayak gitu tuh? Kalau kita sendiri yang berpendapat benar Mbak, untuk jangan orang lain ya. Jangan menghakimi orang gitu. Ya ada kawan kita sedang ketipu, jangan dibilang, oh kamu sih kurang sedekah, jangan, kasihan nanti. Udah ketipu masih disalahkan. Tapi kalau kita introspeksi diri sendiri, bolehlah. Karena itu barangkali memang, oh itu mungkin memang haknya orang akhirnya ketipu, itu bisa. Tapi jangan orang lain. Atau jangan kemudian kita misalnya, ya tadi tuh, pihak lain menghakimi kita, jangan juga. Introspeksi kita boleh saja. Tapi tidak harus selalu seperti itu loh. Tidak harus selalu. Itu kan hanya kira-kira atau bentuk apa namanya ya semacam introspeksi muhasabah kita saja. Tapi apakah hakikatnya seperti itu kan hanya Allah yang Maha tahu. Kan gitu ya. Maka kemudian ya itu salah satu saja, salah satu kemungkinan kenapa kita kok ketipu, kemungkinannya itu. Tapi jangan hanya fokus di situ. Ya sudahlah, mungkin bukan rezeki kita lah. Bismillah, nanti akan diganti oleh Allah, saya ikhlas saja. Bisa juga seperti itu dan seterusnya. Jadi tidak harus karena mungkin kurang sedekah atau kurang amal karena kita menjadi tertipu. Meskipun kemungkinan itu juga ada. Begitu. Oke, ini satu lagi Baik. ya Pak. Oh, Satu lagi terakhir ini dari Pak Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika di masa lampau kita meninggalkan puasa wajib itu, selain melunasi hutang puasa, apakah wajib membayar yang lainnya? Oh enggak, Mbak. Kalau sudah dilunasi utang puasanya enggak usah. Enggak. Jadi enggak usah sama Allah enggak usah pakai bunga ya, enggak usah. Nanti ditambah lagi enggak usah. Ya udah, yang kita tinggalin aja. Kalau ingat ya dulu tahun lalu saya ingat kira-kira sebulan. Ya udah kita bayar sekarang kira-kira sebulan. Di luar Ramadan ya, jangan niat puasa Ramadan niat bayar utang ya enggak boleh. Itu namanya double niat wajib, enggak boleh. Ya niatnya ya kita berbarengkan dengan hari-hari yang biasa disunahkan boleh. Maka kita puasa pas hari Senin saya niat nih puasa qadha nih dulu yang masih saya tinggal
ada sekian hari saya ingat. Nah itu bagus ya, kira-kira begitu. Nggak usah ditambah. Kalau toh nambah, itu nambah amalan sunnah sebagai tambahan amal, bukan nambahan yang wajib. Dan itu menjadi kesunahan saja, ya, bukan sebagai kewajiban harus ditambah lagi. Misalnya ini kan karena yang saya tinggal udah bertahun-tahun, nanti berkelipatan harus ditambahnya, oh enggak, ya, tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin demikian. Tadi yang buka juga Mbak Rima, nanti akan ditutup lagi kembali Mbak Rima. Dari kami cukup sekian, dan mohon maaf sampai bertemu lagi insya Allah dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas ilmu yang tentu sangat bermanfaat bagi kita. Untuk kajian yang akan datang, insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 28 Oktober pukul 10 pagi dengan tema kelanjutan dari surat Al-Baqarah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.